Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Untuk kali ini video pembelajaran kita akan membahas mengenai Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop sendiri adalah sebuah aplikasi yang dikhususkan untuk melakukan pengolahan gambar bitmap atau raster. Ya. Nah, untuk membukanya kita pilih Start, kemudian kita ketikkan Adobe. Ya, di sini saya punya Adobe Photoshop CS. Ya, ini Adobe Photoshop versi lama, tapi sebenarnya Photoshop sampai dengan sekarang sudah sampai versi berapa saya juga kurang tahu, karena menyesuaikan dengan perangkat saya, maka saya menggunakan Adobe Photoshop yang lama. Intinya sama ya, cuman mungkin ada beberapa fitur tambahan. Untuk kita praktikum kali ini cukup dengan Adobe Photoshop yang lama seperti ini sudah cukup mumpuni ya. Nah, silakan nanti langsung diklik Adobe Photoshop-nya. Tunggu sampai aplikasinya terbuka dengan sempurna. Nah, kali ini saya jelaskan dulu bagaimana tampilan. Saya jelaskan secara singkat tampilan dari Adobe Photoshop. Di sini ada menu bar namanya. Di sini menu bar ini berisi menu file, edit, dan seterusnya. Setiap menu ini punya submenu ya, yang berbeda-beda dan punya fungsi masing-masing. Kemudian di bagian sini ada toolbar ya, kemudian bagian sini ada toolbox. Nah, ini isinya adalah tool-tool atau alat-alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengolahan gambar. Nah, toolbar ini akan mengikuti apa tool yang kita pilih. Misalnya nih, kita pilih Magic Wand Tool. Nah, di sini juga yang akan muncul adalah toolbar atau pilihan-pilihan pada Magic Wand Tool. Kalau kita pilih Move Tool, di sini juga akan mengikuti. Ini ya, kalau kita sorotkan ke sini kursornya akan muncul tool apa yang sedang kita pilih misalnya ya. Nah, di sini ada segitiga kecil. Nah, di sini ada segitiga kecil. Nah, segitiga kecil ini itu artinya tool ini bukan hanya terdiri dari satu tool, tapi ada beberapa tool di dalam. Untuk melihat tool di dalamnya itu klik kanan. Ya. Nah, untuk memilihnya diklik kiri. Nah, sini ada, sini ada, sini ada, sini. Ya, seperti itu. Kemudian di bagian sini ada apa namanya ya? Beberapa pengaturan juga, misalnya yang ini ada pengaturan untuk huruf tebal dan seterusnya. Cuma di sini ada navigator, info, histogram. Kemudian di sini ada history. Nah, history ini catatan apa ya, langkah apa yang sudah kita lakukan terhadap pengolahan gambar tersebut. Ya, kalau di Word atau Excel kita bisa Ctrl Z. Nah, di sini ada langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Untuk undo maupun redo ya. Dan di sini ada layer, channel, patch. Nah, di sini kita akan bekerja menggunakan layer. Untuk Adobe Photoshop itu spesifiknya kita bekerja menggunakan layer ya. Jadi ada layer satu, layer itu lapisan. Jadi bertumpuk-tumpuk ya. Lapisan bertumpuk-tumpuk. Nah, kali ini kita akan melakukan perubahan warna latar pada pas foto ya. Jadi sebelumnya kita siapkan dulu pas foto. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah pas foto. Ini bisa kita tarik dan bawa ke sini, atau bisa kita pilih menu file kemudian open. Ya, sama. Kalau tidak bisa kita tarik, pilih menu file kemudian open saja, klik di gambarnya kemudian klik open. Nah, kita sudah lihat di sini ada layer background. Nah, layer background ini layer yang paling bawah. Nah, sebaiknya kita tidak bekerja di sini ya, karena ini adalah gambar dasarnya. Nah, kita sebaiknya menduplikat atau melakukan kita salin dan kita buat jadi satu layer baru dengan cara klik kanan di sini, kemudian klik duplicate layer. Nah, kita bekerja nanti pada background copy ini ya, pada layer background kita. Oke. Nah, kita bekerja pada background copy ini biar gambar backgroundnya ini tidak tersentuh seperti itu.
Nah, posisi. Nah, sekarang layer. Eh, Layer itu berarti ini posisi yang paling bawah. Kemudian di atasnya ada background copy. Jadi kalau misalnya kita bikin duplikat layer lagi, nah berarti yang ini ada bagian atas. Lebih atas daripada yang ini. Jadi dia bertumpuk-tumpuk. Ya, nah untuk merubah nama ini, nama layernya ini klik kanan saja di sini. Misalnya ini kita bikin layer 1. Di sini kita bikin layer 2. Nah, kalau misalnya di layer 2 ini kita pilih, maka kita akan bekerja di layer 2. Misalnya ini akan saya hapus atau saya warnai. Saya warnai jadi warna ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini berarti karena layer 2 yang berada paling atas, berarti yang layer 1 tidak kelihatan. Nah, layer 1 tidak kelihatan. Nah, kalau misalnya ini kan kita rubah. Kalau misalnya kita pindah ini layer, cara pindahnya klik kemudian tahan tarik. Nah, tadi yang layer 2 yang kita taruh warna abu-abu di sini itu sudah tidak kelihatan. Ya, kenapa? Karena layer 1 yang gambarnya masih utuh sudah berada di atas. Ya, kecuali mungkin misalnya kita hapus. Kita hapus. Bukan layer 2, maaf. Nah, ini fungsinya history. History apa yang sudah kita. Nah, ini coba kita lihat di sini. Ini. Nah, ini. Nah, ini berubah. Nah, ini seperti kalau di Word dan Excel nih langkah sebelumnya Ctrl Z ya, atau langkah sesudahnya Ctrl Y seperti itu. Nah, kita pilih misalnya di layer 1, kita hapus layer satunya. Nah, ini kelihatan tadi, karena di bagian sini kita hapus, maka yang kelihatan adalah layer 2-nya. Yang mana layer 2 itu tadi kita buatkan contoh seperti ini. Baik, kita kembalikan lagi. Layer 2-nya kita hapus. Cara hapusnya klik kanan delete, atau boleh kita klik kanan, klik di layer 2-nya, kemudian klik tanda tong sampah ini, delete layer. Pilih yes. Nah, sekarang tinggal 2 layer lagi. Kita akan rubah warna dari background warna merah ini ke warna biru ya. Nah, kita bekerja pada layer 1, jangan bekerja pada background ya, sebaiknya seperti itu. Nah, kita akan gunakan sebelumnya langkah yang harus kita lakukan adalah menyimpan ya, supaya ketika terjadi listrik padam, filenya sudah tersimpan. Nah, kita pilih file, kemudian save as. Kita simpannya PSD atau format Photoshop-nya ya, supaya apa? Supaya ketika sedang dalam pengerjaan foto ini bisa kita lakukan pengubahan dengan gampang ya. Kita bisa ubah-ubah dengan gampang. Saya pilih pakai nama contoh, kemudian save. Oke. Nanti akan saya jelaskan sambil jalan bagaimana bedanya gambar yang kita simpan dengan PSD dan juga yang kita simpan dengan JPG. JPG itu nanti sudah hasilnya ya. Hasilnya kita simpan dengan. Nah, tadi saya simpannya di downloads. Nah, ini. Ya. Nah, misalnya ini kita close. Nah, untuk membuka kembali project yang tadi, jadi PSD itu project dari Photoshop ya, file project dari Photoshop. Supaya bisa kita lihat lagi, kita buka lagi yang tadi. Kita klik 2 kali. Nah, ini. Nah, di sini kan layernya sudah belum tidak berubah ya. Ini layernya tidak berubah, masih tetap ada 2 layer. Bagaimana kalau misalnya kita simpan dengan format JPG? Format JPG. Ya, kita simpan dengan format JPG. Nah, ini cara menyimpan dengan ini kualitasnya maksimum ya. Nanti semakin max ya kualitasnya, maka nanti kapasitas dari fotonya ya hasilnya akan semakin besar.
Baik, ini coba kita close, kita open. Tadi kita kasih nama contoh 1 yang ini. Ya, di sini sudah tidak ada lagi layer satunya tadi ya. Ini sudah hasil jadinya, maka di sini yang ada hanya layer background. Berbeda dengan kalau kita buka yang PSD tadi projectnya. Ya. Nah, kalau kita buka projectnya seperti ini, maka di sini tetap ada ini, dengan gampang kita bisa ubah-ubah ya. Nah, sekarang kita akan melakukan seleksi. Nah, untuk zoom-nya itu ada di menu view. Ini zoom in itu kontrol tambah, zoom out itu kontrol kurang. Nah, kita akan melakukan penseleksian ya. Penseleksian area yang akan kita rubah warnanya. Nah, di sini kita pilih yang poligonal lasso tool. Nah, klik kanan di sini, pilih yang ini. Ini boleh kita zoom. Nah, kemudian kita melakukan seleksi. Seleksinya itu diklik ya. Di sini kita di awalnya ya, kita mengawalinya dari sini. Kemudian kita pilih, kita seleksi. Jadi jangan seleksinya diarahkan kursornya, kemudian diklik, kemudian diklik. Kalau untuk menghapus poin-poinnya ini tinggal kita delete saja. Klik, tekan tombol delete. Nah, ini seleksinya error ya. Jadi terseleksi secara otomatis. Untuk menghilangkan ini kita tekan klik kanan di sini, kemudian deselect atau Ctrl D. Ya, Ctrl D. Ini kita pilih. Nah, untuk menghindari langkah yang terjadi seperti tadi, ini bisa kita seleksi secara perlahan. Misalnya seperti ini. Nah, bagian sini dulu yang kita seleksi. Ini boleh klik di luar sini. Nah, kita seleksi jadi warna biru. Nah, jadi ini kan sudah tersambung ya kan seleksinya. Di sini bisa kita rubah warnanya. Caranya klik kanan, kemudian klik tombol klik menu fill. Di sini color, kita rubah, klik di color, kemudian pilih warna biru misalnya. Warna birunya seperti ini. Misalnya ya. Klik OK, klik OK. Di sini sudah berubah jadi warna biru. Nah, coba kita lihat di layernya. Layer 1 yang kita kerjakan ya kan. Jadi jangan lupa kalau kita kerja di layer berapa harus diklik dulu layer tersebut. Coba lihat yang background ini tidak tersentuh sama sekali. Ya, kalau kita visibilitasnya kita hilangkan, nah maka yang tampil hanya background. Kalau visibilitasnya kita hidupkan, maka yang tampil adalah layer 1 karena layer 1 yang berada di atas dari background. Nah, untuk menghilangkan seleksi ini klik kanan di sini, deselect atau Ctrl D. Nah, kemudian kita seleksi lagi bagian selanjutnya, bagian sini, ini. Ini sudah panjang, boleh kita lakukan langkah seperti yang tadi. Ya, kita seleksi bagian sini dulu. Jadi kita potong-potong per bagian kecil-kecil, kemudian klik kanan fill. Kemudian pilih color, warnanya masih biru. Untuk memilih warna yang ini, jadi di sini misalnya terpilih warna yang lain misalnya. Kita ingin pilih warna yang biru ini, jadi tinggal ini saja kursornya kita arahkan. Klik di sini. Ya, dia akan menyesuaikan dengan warna apa yang kita klik. Misalnya kita klik di sini, maka dia berubah jadi warna merah. Klik di sini jadi warna biru. Klik OK, klik OK. Untuk menghilangkan seleksinya tekan Ctrl D. Baik, ini sudah bagian situ, kita lanjutkan bagian yang lain. Nah, ini terseleksi di bagian lain poinnya ya, terklik bagian lain. Nah, jadinya seperti itu. Untuk menghilangkannya Ctrl D. Kita ulang lagi, klik dimulai dari sini, dan seterusnya. Jadi dia kalau agak lama tidak kita jalankan kursornya, nanti dia akan jadi seperti tadi. Akan langsung memilih secara otomatis. Nah, ini tandanya dia
ada semacam bulatan, ini belum ada. Nah, sudah kan? Tinggal kita fill lagi. Klik kanan, fill lagi. Oke. Ya, berubah jadi warna biru. Ctrl D. Kemudian kita lanjutkan bagian yang lain. Jadi boleh kita penggal-penggal seperti itu ya, berbagian. Cuman masalahnya kalau kita agak lama diamkan kursornya seperti ini, dia akan memilih secara otomatis. Nah, itu kan. Jadi sebaiknya ketika kita mulai memilih, menseleksi ya, kita seleksinya secara bukan juga secara cepat ya, tapi jangan sampai dia berhenti. Kalau ada salah poinnya, segera kita perbaiki dengan tekan tombol delete. Jadi ini kita bikin poin-poinnya, titik-titiknya. Atau bisa juga kita bikin kayak tadi, seperti tadi ya. Kita pilah-pilah berbagian kecil-kecil. Ya, nah ini saya agak cepat. Ya, saya agak cepat supaya dia tidak melakukan seleksi secara otomatis. Nah, di sini coba lihat di sini di bagian sudut sebelah kanan itu belum ada tanda bulat. Di sini ini ada tanda bulat, baru kita klik. Oke. Klik kanan, fill lagi. Oke. Zoom out. Nah, ini sudah berubah jadi warna biru. Nah, kemudian kita simpan. File, ini kita simpannya di contoh PSD ya. Nah, saya simpan atau Ctrl S. Nah, kemudian saya akan simpan dengan menggunakan JPG. Save as, kemudian saya bikin namanya contoh dengan latar biru. Formatnya saya ganti JPG. Oke, saya coba lihat. Nah, di sini sudah ada yang warna biru. Nah, bedanya, saya akan tunjukkan bedanya yang PSD, ini saya close dulu, dengan yang JPG. Kalau yang JPG tadi kita sudah simpan dengan warna biru. Nah, ketika kita buka lagi, ini kan JPG kan, di sini sudah tidak bisa kita atur lagi dengan mudah, ya. Jadi di sini harus kita seleksi lagi dan seterusnya, karena di sini sudah tidak ada layer 1 tadi, ya. Dan kita simpan dengan menggunakan PSD. Nah, coba kita buka yang PSD. File, open, PSD. Contoh yang ini. Nah, ini coba kita lihat. Ini ya. Kita perbesar. Nah, di sini ada layer 1 tadi. Nah, untuk merubah kembali ke warna merah, ini tinggal kita boleh di sini. Ya. Boleh juga kita pilih Magic Wand Tool. Kemudian kita klik bagian birunya. Nah, ini akan otomatis sudah terseleksi karena warnanya sudah jadi satu. Jadi di sini tinggal kita fill, kemudian kita klik kanan, kemudian fill, atau kita ke menu mana ya? Ke menu edit, kemudian ini fill atau shortcutnya Shift F5. Kemudian kita rubah lagi warnanya ke warna merah. Misalnya seperti ini. Klik OK. Nah, ya kan? Sudah gampang. Tinggal kita save as lagi. Jangan di save ya. Kayak untuk save ke format projectnya Photoshop, silahkan di save, Ctrl S. Untuk menyimpan untuk ke JPG, jadi kita file save as ke JPG. Misalnya seperti ini, contoh merah. Klik save. Kemudian sini kita pilih maksimum saja, klik OK. Kita lihat, nah ini sudah ada contoh merahnya, dan ini contoh birunya.
ya. Oke. Mungkin sampai di situ dulu untuk video pembelajaran kali ini. Silakan dicoba dipraktekkan di komputer masing-masing untuk videonya. Kalau mungkin pakai foto sendiri juga alangkah lebih baik seperti itu ya. Semoga ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi nanti di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.